dan tempat kami persilakan. Saya kira mau nikah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati dan juga semoga Allah muliakan guru kita bersama akhinal karim Bapak Ustaz Slamet Aryadi nafa'anallahu bi'ulumihi, para syedid yang bernaung di Hegar Asri, Bapak Ustaz Khairul, Bapak Ustaz Cibut, dan para asyatid yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam rangka membawa kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, ada Bapak RW kita yang ganteng pada masanya, beserta jajaran Bapak Ketua RT 1, 2, 3, 4, 5, 6 beserta jajaran yang juga saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan iman dan Islam dalam rangka menjaga kerukunan warga baik di tingkat RW maupun di tingkat RT. Dan mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan dalam mengemban tugas, mengemban amanah yang ternyata kalau kita baca dalam surah An-Nisa ayat 36, menjaga keharmonisan keluarga, menjaga keharmonisan antar tetangga itu hukumnya adalah wajib. Berarti Pak RT, Pak RW beserta jajaran itu setiap kali bertugas mendapat pahala wajib. Pantesan sebelah kiri saya ngotot pengen jadi subhanallah. Apa suruh? Tidak tanggung-tanggung Allah sandingkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ay wahidu Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, jangan kau duakan Allah. Itu yang pertama. Ibadah kepada Allah, mengesahkan Allah wajib. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya wabidil kurba, berbuat baik kepada
saudara. Kemudian wal yatama, berbuat baik kepada yatim. Wal jari dzil qurba, berbuat baik kepada tetangga dekat. Selanjutnya adalah tetangga jauh. Runtutannya wajib, 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 wajib. Subhanallah. Maka kita doakan seluruh yang berniat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kebaikan warga kita, baik di tingkat RT, RW, bahkan mungkin ada saudara kita yang berniat untuk menjaga kerukunan di kabupaten, baik di DPR ataupun di pemerintahan eksekutif. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Teristimewa pula Bapak BPD Hegar Mukti perwakilan Hegar Asri, Bapak Taufik Akbar. Teristimewa yang berbahagia pada malam hari ini Bapak Ketua Ngobras. Apa kepanjangannya Pak tadi? Pak Indra. Kalau saya tadi bikin, saya tadi bikin pagi-pagi ngobrol sana sini orang jelas. Bablas. Ruwet. Mudah-mudahan jamaah ini menjadi pengikat yang kuat di antara anggotanya dan juga memberikan dampak positif untuk lingkungan wilayah sekitarnya. Saya masih teringat dan terngiang apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi ketika ada orang yang punya statement ngapain NU-NU-an, ngapain organisasi-organisasian, karena tanpa itu pun kita bisa hidup. Tidak demikian, Nabi rahimahullah. Karena kalau kita tidak berorganisasi, kalau tidak punya jamaah, kita tidak akan punya kekuatan. Haqqun bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebaikan, kebenaran yang tidak tersusun, terorganisir dengan baik akan dengan mudah dikalahkan oleh kebatilan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita dikumpulkan. Waktu saya berapa menit Pak Sekjen? Udah, ini udah. Oh gitu. Hadirin rahimakumullah, tentunya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang mau jadi RT pengen bahagia, jadi RW juga pengen bahagia, jadi dewan juga pengen bahagia, Yono juga pengen. Semua yang ada di dunia ini yang kita cari adalah kebahagiaan. Di mana kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat? Maka doa yang paling populer adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, karuniakan kepada kami fid dunya, di dunia, al hasanah, kebaikan, kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah, dan karuniakan kepada kami kebaikan di akhirat, ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan? Para ulama diantaranya menyampaikan kebahagiaan bisa dicapai dengan dua cara. Satu, kesenangan. Yang kedua, ketenangan.
pertama kesenangan. Kita mungkin bisa bahagia dengan kesenangan, tapi kesenangan itu sesaat. Kita senang makanan, apa tadi yang ada? Tahu. Kita senang makanan semangka, kita senang ngopi, tapi senangnya sebentar. Diminum terasa di lidah enak, lewat dari lidah, enaknya masih ada nggak? Kagak ada. Sudah di perut hilang, keluar dari perut. Ada yang suka ngadu? Durian. Lupa. Ada yang suka durian? Bahagia enggak kalau makan durian? Berapa lama bahagianya? Paling 30 menitan ya. Sudah direncanakan dari awal di rumah bawa duit yang banyak, pergi ke kebun buah. Belilah tuh durian yang paling bagus. Dimakan sebentar, enak. Sudah masuk perut, hilang enaknya, hilang bahagianya, pulang mumet. Pulang mumet. Maka mana yang terbaik? Kata para ulama, yang terbaik cara mendapatkan kebahagiaan adalah dengan jalan ketenangan. Dengan jalan apa? Ketenangan. Bagaimana cara mendapat ketenangan? Tentu bukan dengan menghindari aktivitas, bukan menghindari tantangan. Bahkan kalau saya kutip apa yang disampaikan oleh Gus Baha, bukan yang KW ya. Kalau saya kutip apa yang disampaikan Gus Baha, kita ini mau cari ketenangan seperti apa? Lawang yang mati aja masih didoain supaya bisa tenang di alam barzah, supaya bisa tenang di alam kubur. Itu artinya apa? Jangankan orang yang hidup, yang mati pun belum bisa tenang. Maka dengan apa kita mendapatkan ketenangan agar mendapat kebahagiaan? Allah ajarkan dalam Al-Quran. Sebentar saya ingat. Man amila salihah min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kira-kira lafaznya seperti itu. Saya lupa ayatnya, ayat berapa, surat apa saya lupa. Karena mikirnya baru tadi. Saya kira Gus Rojak mau datang. Kata Allah, man amila salihah, barang siapa beramal kebaikan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau laki-laki min dzakari wa unsa, mau laki-laki maupun perempuan, tidak membeda-bedakan. Ketika dia beramal kebaikan, beraktivitas kebaikan, memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar dalam kerangka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah berikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kehidupannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik. Ba'dul mufassirin mengatakan yang dimaksud hayatan thayyibah yang pertama dan yang paling utama adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah, tempat ketenangan yang paling utama. Tidak lagi ada kerisauan kalau kita sudah masuk surga. Lalu kalau di dunia seperti apa? Disebut hayatan thayyibah di dunia adalah Allah berikan kehidupan yang mantap di dunia. Allah berikan kehidupan yang stabil di dunia. Allah berikan kehidupan yang tidak lagi terpengaruh oleh kehidupan di dunia ini. Karena dia tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal soleh, Allah berikan kehidupan yang mantap di dunia. Mantap itu seperti apa sih Pak? Mantap itu diberikan contoh oleh para ulama. Orang yang Allah berikan kehidupan hayatan thayyibah di dunia, dia tidak terpengaruh orang lain. Ketika lingkungannya baik, dia baik. Ketika lingkungannya tidak baik, maka dia tetap baik.
Ketika orang lain baik kepada dia, dia baik. Tapi ketika orang tidak baik sekalipun, dia tetap menjadi orang yang baik. Itulah yang saya harapkan dari Ngobras. Jangan baperan. Muncul dah. Dia. Apapun yang dikata orang, gak urusan. Karena tujuan kita lillahi ta'ala, tujuan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bilang baik, alhamdulillah. Tidak baik pun tidak jadi masalah. Karena tugas utama kita di dunia, kata guru kami Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fadak, pertama adalah membahagiakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan jamiah kita, niatkan perkumpulan kita membahagiakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada minimal di Hegar Asri. Siapa umat Nabi? Ini yang perlu saya sampaikan. Penting saya sampaikan. Kadang kita sering mendengar ketika membahas tentang firqah-firqah, tentang golongan-golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadisnya kalau dibaca panjang, tapi minimal ada kata kuncinya, sataftariqu ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti akan terbagi-bagi beberapa golongan, bahkan ada yang mengatakan 72, 73 sampai 76. Sering kita mengartikan, memaknai kalau umat Nabi di sini adalah umat Islam. Sehingga sampai kita pada pemahaman umat Islam akan terbagi berpuluh-puluh golongan. Tapi saya menemukan satu penjelasan ulama bahwa yang dimaksud ummati di sini bukan umat Islam. Siapa umat Nabi? Adalah manusia-manusia yang lahir dari sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di Nabi dan Rasul sampai saat ini. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemahamannya seperti itu, berarti Pak, kan ujung-ujung hadis ini mengatakan dari 72 sampai 76 golongan itu semua masuk neraka, yang satu masuk surga, betul? Betul ya? Kalau pemahaman kita bahwa umat Nabi adalah seluruh manusia yang lahir sejak Nabi diutus di Nabi dan Rasul sampai saat ini, maka saudara kita yang Kristiani umat Nabi bukan? Umat Nabi. Yang Buddha umat Nabi bukan? Umat Nabi. Kemudian yang Katolik umat Nabi bukan? Umat Nabi. Islam umat Nabi bukan? Nah itu golongan-golongan itu semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semua masuk neraka, satu masuk surga. Siapa yang mengucap la ilaha illallah? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kalau kita mau beramal nggak usah pilih-pilih. Ada yang orang jatuh ditanya dulu, Mas Islam bukan? Mati dulu bentar. Itu umat Nabi sama. Begitu kira-kira pemahaman yang saya temukan. Boleh beda silahkan. Namanya juga pemahamannya. Baik. Jadi kemana tadi? Hayatan thayyibah, itu intinya. Jadi kalau kita balik, kalau mau hayatan thayyibah, bahagia dunia dan akhirat, kuncinya dua. Satu, iman yang ada di dalam dada kita. Yang kedua, beraktivitaslah untuk kemaslahatan umat. Artinya apa? Berjuanglah untuk kebaikan umat manusia. Dan yang namanya berjuang tidak ada yang mudah. Gitu Pak RW ya. Gak ada yang mudah. Bahkan kata kama qala Haji Roma Irama fi dahlutihi. Ayo bantuin. Suruh nyanyi. Mulai ada Pak. Lagunya apa saya lupa itu. Perjuangan dan doa gimana awalnya? Kita akhiri dengan lagu itu, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita berjuang.
bukan itu. Gimana awalnya? Tanggung jawab. Berjuang. Pak Ustadz Nabi, biasanya perjuangan dan doa itu lagu wajibnya Pak Ustadz Slamet. Bagi Dia yang bisa. Rakit ke hulu. Nah, Ayo sama-sama. maka Pak Ustadz, Aksi mik. Pak Ustadz Slamet, musik. Tuh dua. Belum. Tarik nafas dulu. Ada musiknya enggak? Pakai musik Pak. Jangan pakai musik. Oh nggak pakai musik. Murni. Sudah siap belum? Ustaz. Oh, siur atau Ya, mulai. 1, 2, 3. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, Asik. manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa, perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan sabar, juga dengan kebesaran jiwa. Udah segitu ya? Orang biasanya nyanyi galak-galak, malah nyanyinya perjuangan. Beda sama murmenya ini. Jadi intinya itu, hadirin rahimahullah, itu yang saya harapkan dari Ngobras. Mari kita berjuang bersama untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal di harga asli. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan. Yang benar ya Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kehilapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi